يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin, saya di sini ingin menjelaskan tentang sejarah Islam berjudul Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjadi khalifah berdasarkan surat wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq sakit, maka ditunjuklah Umar bin Khattab untuk menggantikan beliau menjadi imam salat. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu mewasiatkan jabatannya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah beliau meminta pendapat dari beberapa sahabat senior selain seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf tentang diri Umar. Meskipun sebagai umat kaum muslimin merasa khawatir dan sikap Umar yang begitu keras dalam urusan mereka, Abu Bakar tetap tidak berubah pilihannya kepada Umar. Adapun yang menuliskan wasiat tersebut adalah Utsman bin Affan. Setelah itu wasiat dibacakan di hadapan seluruh kaum muslimin dan mereka mengakui dan tunduk terhadap wasiat tersebut. Setelah menjabat sebagai khalifah, Umar segera mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai hakim di Madinah dan Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai panglima di wilayah Syam. Umar adalah khalifah yang pertama kali disebut dengan gelar Amirul Mukminin. Di masa kekhalifahannya terjadi banyak penaklukan wilayah-wilayah. Khalifah Umar bin Khattab telah menjalankan seluruh tugas-tugasnya sebagai Amirul Mukminin dengan sebaik-baiknya. Silsilah dan kelahiran Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bin Nufail bin Adwi al-Quraisy lahir di Mekah 13 tahun setelah kelahiran Nabi. Kunyah beliau Abu Hafs, sedang gelarnya Al-Faruq karena ketika beliau mengumumkan keislamannya tampaklah bagi manusia perbedaan antara kebenaran dan kebatilan. Adapun ibunya bernama Hantamah binti Hisham bin Al-Mutnirah, kakak dari Abu Jahal bin Hisham. Kehidupan beliau di masa jahiliyah, Umar bin Khattab terkenal sebagai orang yang kuat dan pemberani. Permusuhan dengan Islam dan orang-orang yang memeluk Islam sangat keras. Karena itu Rasulullah mendoakan agar Allah memberinya hidayah, lalu Allah mengabulkan doa Nabi SAW. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hazaini rajulaini ilaika bi Abi Jahli au bi Umar banil Khattab. Ya Allah, memuliakanlah agama Islam dengan salah satu dari dua orang yang engkau cintai, Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Beliau termasuk 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Beliau selalu mengiringi Rasulullah SAW setelah keislamannya, serta mengikuti seluruh peperangan yang diikuti Rasulullah. Kepribadian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki banyak sifat mulia, yaitu yang pertama, pemberani.
Yang pertama, pemberani. Ini adalah sifat yang paling menonjol pada diri beliau. Ketika kaum muslimin diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah, mereka berangkat dengan sembunyi-sembunyi kecuali Umar. Beliau berangkat hijrah dengan terang-terangan, bahkan menantang pemimpin-pemimpin Quraisy jika ada yang berani menghalanginya. Yang kedua yaitu tawadu. Ada 5 kepribadian Umar bin Khattab. Yang pertama, pemberani. Kedua, tawadu. Ketiga, lembut terhadap dunia. Keempat, sangat tegas dalam urusan agama Allah. 5, berlaku adil kepada rakyatnya. Umar bin Khattab adalah seorang sahabat yang paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq. Keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam 5 tahun sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Tak kala beliau menyatakan keislamannya, Islam semakin kokoh di kota Mekah dan kaum muslimin sangat bersuka cita. Suatu ketika Umar keluar dengan menyandang pedang di pundaknya. Seseorang bertemu dengannya di tengah jalan. Orang itu bertanya, "Kemana engkau akan pergi, wahai Umar?" Umar berkata, "Saya akan membunuh Muhammad." Orang itu berkata, "Bagaimana kamu bisa menjaga dirimu dari Bani Hashim jika kamu membunuh Muhammad?" Umar berkata, "Saya rasa kamu telah berganti agama." Orang itu kembali berkata, "Tidakkah saya tunjukkan suatu hal yang mungkin mengagetkan kamu? Sesungguhnya ipar dan saudarimu sendiri telah berganti agama dan mereka telah meninggalkan agama yang kamu peluk." Mendengar itu Umar bergegas menuju rumah saudarinya. Di sana ada sahabat Khabbab. Mendengar suara Umar, dia segera bersembunyi. Umar berkata, "Suara apa yang kalian bisik-bisikan itu?" Mereka menjawab, "Bukan apa-apa, ini hanya perbincangan biasa." Umar berkata, "Apakah kalian berganti agama?" Iparnya menjawab, "Wahai Umar, jika kebenaran ternyata berada di luar agamamu." Mendengar itu, Umar melompat dan mencekik leher iparnya. Adiknya berusaha untuk mencegahnya, namun Umar justru menampar muka adiknya dengan keras hingga berdarah. Dengan nada marah adiknya berkata, "Karena kebenaran tidak berada bersama agamamu." Umar berkata, "Berikan kepada saya kitab yang kalian baca tadi." Saudarinya berkata, "Tidak, karena engkau najis. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang berhak menyentuh kitab ini kecuali dalam keadaan suci. Maka mandilah engkau dan berwudulah." Umar berdiri dan mengambil wudhu, kemudian dia membaca surat Taha hingga berakhir pada ayat ke-14. Umar berkata, "Antarkan saya kepada Muhammad." Khabbab yang mendengar ucapan itu segera keluar dan berkata, "Bergembiralah engkau wahai Umar, saya berharap semoga doa Rasulullah itu adalah untukmu."
Kemudian Umar diantar ke hadapan Rasulullah dan mengucapkan kalimat syahadat. Keutamaan Umar bin Khattab. Yang pertama, Umar radhiyallahu anhu adalah penduduk surga. Abu Hurairah berkata, ketika kami berada di sisi Rasulullah, tiba-tiba beliau berkata, tak kala aku tidur, aku bermimpi berada di dalam surga. Tiba-tiba ada seorang wanita berwudu di samping sebuah istana. Aku bertanya, milik siapa istana ini? Mereka menjawab, milik Umar bin Khattab. Lalu aku teringat akan kecemburuan Umar. Segera aku menjauhi istana itu. Kemudian Umar menangis dan berkata, apakah pantas aku cemburu padamu, wahai Rasulullah? Dan beliau termasuk salah satu dari 10 orang yang dikabarkan masuk surga oleh Rasulullah. Yang kedua, menambah kemuliaan dan kekuatan kaum muslimin. Ini sebagaimana diungkapkan sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika Umar masuk ke Islam. Ia berkata, kami menjadi kuat sejak Umar masuk Islam. Yang ketiga, sahabat yang mendapat ilham. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguh orang-orang sebelum kalian dari Bani Israel ada yang diberikan ilham walaupun mereka bukan nabi. Jika ada salah seorang dari umatku yang mendapatkannya, maka Umarlah orangnya. 4. Kewibawaan Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, wahai Ibnu Khattab, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya tidaklah setan menjumpaimu di suatu jalan, melainkan dia akan mencari jalan lain yang tidak engkau lalui. Jasa-jasa Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya. Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun. Beliau telah berjuang demi kemuliaan Islam dan tegaknya agama ini. Banyak jasa-jasa yang telah beliau persembahkan untuk Islam, dan inilah diantara beberapa jasa-jasa beliau. Yang pertama, penaklukan Irak, Persia, Sam, dan Mesir. 2. Membuat Baitul Mal bagi kaum muslimin. 3. Penetapan tahun Hijriah bagi kaum muslimin, yaitu hijrahnya Rasulullah ke Madinah yang dimulai dari bulan Muharram. Yang keempat, orang pertama yang menerapkan aturan berkeliling di malam hari untuk mengontrol rakyat di Madinah. Yang kelima, membangun kantor-kantor administrasi seperti kantor tentara serta mengangkat hakim. Membuat peraturan hukum. 6. Pembangunan kota Kufah dan Basrah di Irak dan kota Fustat di Mesir. Kisah terbunuhnya Umar radhiyallahu anhu. Pada tahun 23 Hijriah beliau mati syahid karena ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, seorang budak yang beragama Majusi. Ketika itu Umar sedang melaksanakan salat subuh. Abdurrahman bin Auf menggantikan beliau menjadi imam salat. Kemudian orang kafir itu Abu Lu'lu'ah berlari ke belakang sambil menikam seluruh orang yang dilaluinya, lalu ia bunuh diri, semoga Allah melaknatnya. Sebanyak 13 orang terluka dan 6 orang tewas dalam peristiwa itu. Setelah sholat beliau bertanya siapa yang menikamnya. Mereka menjawab, Abu Lu'lu'ah, budak Al-Mughirah bin Subah. Beliau berkata, Alhamdulillah yang telah menentukan kematianku di tangan seseorang yang tidak beriman dan tidak pernah sujud kepada Allah sekalipun. Beliau dimakamkan di samping makam baginda Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan Allah meridhai mereka semua. Keteladanan Umar bin Khattab. Aslam Maula Umar berkata, suatu malam aku keluar bersama Umar bin Khattab ke dusun Hakim. Ketika kami sampai di Sirar, kami melihat ada api yang dinyalakan. Umar berkata, wahai Aslam, di sana ada musafir yang kemalaman.
Mari kita ke sana. Ternyata di sana ada seorang wanita bersama anak-anaknya sedang menunggu periuk yang diletakkan di atas api. Sementara anak-anaknya sedang menangis. Umar radhiyallahu anhu, ada apa gerangan dengan kalian? Kami kemalaman dalam perjalanan serta kedinginan. Kenapa anak-anak itu menangis? Lalu beliau menjawab, mereka lapar. Apa yang engkau masak di atas api itu? Air agar aku dapat menenangkan mereka hingga tertidur. Dan kelak Allah yang akan menjadi hakim antara kami dengan Umar. Lalu Umar radhiyallahu anhu menangis dan segera berlari pulang menuju gudang penyimpanan gandum. Ia segera mengeluarkan sekarung gandum dengan minyak samin sambil berkata, "Wahai Aslam, naikkan karung ini ke atas pundakku." Aslam berkata, "Biar aku saja yang membawanya untukmu." Umar menjawab, "Apakah engkau bisa memikul dosaku kelak di hari kiamat?" Lalu beliau segera memikul karung tersebut di atas pundaknya hingga mendatangi tempat wanita itu. Kemudian ia memasukkan gandum dan minyak samin ke dalam periuk. Umar berusaha meniup api di bawah periuk hingga asapnya mengenai jenggotnya. Kemudian ia menghidangkannya kepada anak-anak itu, lalu mereka memakannya hingga kenyang. Wanita itu berdoa untuk Umar agar diberi pahala, sementara dia sendiri tidak mengenal Umar. Setelah itu Umar memberikan mereka nafkah. Umar berkata kepadaku, "Wahai Aslam, sesungguhnya rasa laparlah yang membuat mereka tidak dapat tidur dan menangis." Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.